Tipu-tipu Anies dibongkar Ferdinand, gak ngaku Arab demi 2024. Artikel ini dilansir dari siwa.com, ditulis oleh Nina Nur. Netizen plus 62 memang punya cara tepat untuk menyuarakan kebenaran. Seorang netizen dengan nama akun @airin__NZ mencuitkan soal politik SARA di Indonesia. Saat gua ditanya siapa yang paling bertanggung jawab atas politik SARA yang ada di Indonesia, gua jawab Anies. Dia orang yang paling bertanggung jawab. Dia menari-nari di atas isu SARA. Dia membiarkan pendukungnya memainkan politik identitas. Anies telah berobek tenunan bangsa. Demikian tweet @airin__NZ, sebuah pernyataan yang sulit terbantahkan. Kita semua sebagai warga yang mengikuti berita maupun yang langsung ikut memilih dalam pemilu adalah saksi sejarah kentalnya politik identitas di Pilkada Jakarta. Politik identitas itu pun tidak berhenti sampai terpilihnya Anies menduduki kursi DKI 1. Anies masih saja memeliharanya. Masih nanya bukti? Dalam ceramahnya di markas FPI pada Januari 2017, Anies menyatakan bahwa sejarah pergerakan nasional Indonesia dimulai dari pendirian Partai Arab Indonesia atau PAI pada tahun 1934. Indonesia katanya waktu itu belum ada. Pembelokan sejarah yang sungguh ngehe. Sebagai mantan Mendikbud, Anies menafikan Sumpah Pemuda yang berdasarkan keputusan Kongres Pemuda pada tahun 1928. Ulasan lengkap pernyataan Anies dan bantahannya pernah dinyatakan di pinterpolitik.com dan tirto.id. Dalam pidato pengangkatannya sebagai gubernur di Jakarta, Anies memancing kontroversi baru dengan pemakaian kata pribumi. Sementara di luar balai kota, masa pendukung Anies juga sudah siap dengan spanduk bertuliskan kebangkitan pribumi Muslim. Lalu ketika patung bambu di Bundaran HI akhirnya jadi sampah termahal di Jakarta pada 2019 lalu, Anies kembali memainkan politik identitas. Dia bilang jika pilih bahan besi akan impor dari Tiongkok, padahal jelas-jelas ada Krakatau Steel di Cilegon. Apakah Anies lupa geografi dan menganggap Cilegon itu letaknya di Tiongkok? Maaf, lelucon garing. Anies memang mood killer. Tahun ini kembali Anies nampak memainkan isu agama dalam soal reklamasi Ancol. Anies juga membangun Museum Nabi dan Masjid Apung di sana. Seolah-olah jika ada yang teriak tidak setuju dengan reklamasi Ancol ataupun mengecam ingkarnya Anies dari janji anti reklamasi, maka pihak tersebut juga menentang pembangunan Museum Nabi dan Masjid. Gila ya. Lucunya 2 hari lalu dalam sebuah video Anies mengaku sebagai orang Jawa. Ini menjawab pertanyaan dari Gus Miftah yang menanyakan apakah Anies orang Arab atau orang Jawa. Makanya saya taruh lagi jejak digital pernyataan Anies di markas FPI pada tahun 2017 di atas untuk memperlihatkan betapa mencela-mencelanya Anies ini tergantung siapa yang nanya. Sama orang-orang keturunan Arab dan yang memuja apapun yang berbau Arab, dia ngakunya sebagai orang Arab. Sama orang Jawa, dia ngakunya sebagai orang Jawa. Soal ini akhirnya dibongkar habis oleh Ferdinand Hutahen. Saya pikir Anies sedang menyangkal dirinya, menyangkal silsilahnya, dan menyangkal orang tuanya hanya demi tujuan politik. Kasihan orang tuanya Anies Baswedan. Dengan begini kan sama saja Anies menyangkal orang tuanya. Anak yang menyangkal orang tuanya, betapa mereka sangat berdosa, kata Ferdinand kepada media, dilansir tagar.id. Menurut Ferdinand, Anies sengaja menutupi asal-usulnya sebagai orang Arab demi Pilpres 2024. Peluang terpilih akan kecil jika Anies mengakui darah Arab itu.
Anies sadar betul bahwa ini melekat di hati orang Indonesia asli. Maka mulailah dia membangun opini bahwa dirinya orang Indonesia asli dan orang Jawa tulen. Dugaan saya jelas ini tujuannya membangun opini bagi dirinya demi kepentingan politik, kata Ferdinand. Saya yakin 100% tanpa ragu bahwa seluruh orang Indonesia tahu Anies bukan orang Jawa tapi WNI keturunan Arab. Dari namanya saja sudah ketahuan dia turunan Arab, lanjut Ferdinand sambil menegaskan bahwa masyarakat Indonesia sudah pintar. Oleh sebab itu, Ferdinand berpesan pada Anies agar jujur dalam berpolitik. Berpolitiklah dengan martabat yang positif. Bagi saya, Anies memang sudah kehilangan martabat dalam berpolitik sejak bertahun-tahun lalu. Sejak dia dipecat oleh Presiden Jokowi dari jabatan Mendikbud, dia dipecat memang karena tidak mampu kok. Bandingkan saja dengan Menteri Nadiem. Walaupun Menteri Nadiem tidak sempurna, namun kemampuannya jauh di atas Anies. Bintang Anies sendiri sudah mulai memudar karena ketidakmampuannya jadi seorang pemimpin sudah terbongkar habis. Warga Jakarta adalah saksinya. DPRD DKI Jakarta kerap menyuarakan ketidakmampuan Anies ini. Jika ada yang masih memuja Anies, maka bisa disimpulkan bahwa dia itu kalau nggak buzzer dibayar ya orang yang benci banget sama Jokowi sampai hilang akal sehatnya. Puja-puji terhadap Anies lebih sering ketahuan sebagai hoax dan jadi langganan bongkar-bongkar oleh turnerbackhoax.id. Ketimbang beneran mau ngeles gimana pun, kenyataannya di Pilpres 2019 Prabowo Sandi kalah di DKI Jakarta. Ini sudah cukup memberikan bukti bahwa Anies sudah redup bahkan di Jakarta. Jadi demi menghidupkan namanya lagi, Anies ngaku sebagai orang Jawa gitu. Well, salam Indonesia 1.